Teman-teman, kalian suka gak sih baca buku? Kalau Fatia suka banget loh baca buku. Kayak sekarang nih, lagi baca buku Jingga dalam Elegi, karya dari salah satu penulis favorit Fatia nih, namanya Esti Kinasih. Nah pokoknya ini ceritanya tuh bagus banget, makanya ini udah ke beberapa kali ya udah baca buku ini karena sebagus itu. Nah di video kali ini aku mau bahas dua hal yang ada pada dunia perbukuan. Apa yaitu? Nanti simak terus ya videonya. Tapi sebelum itu aku mau cerita nih, cerita tentang kesukaanku sama buku. Iya, dari TK itu aku udah suka baca buku, atau bahkan kayaknya sebelum TK deh udah dibiasain baca buku. Kayak dulu tuh ada namanya novel gitu, apa ya, majalah Bobo. Kalian pasti tahu kan majalah Bobo. Nah itu tuh dari kecil Fatia udah biasain baca majalah Bobo, dan sampai sekarang udah terbiasa baca buku. Dan sekarang levelnya udah level novel dan level non fiksi gitu. Nah selain itu Fatia juga punya koleksi buku. Ini ada koleksi buku-buku Fatia, nggak banyak sih ya, cuman suka aja ngoleksi. Jadi aku itu bukan tipe orang yang mau minjem buku. Kalau emang aku suka baca bukunya, aku beli dan aku koleksi gitu. Oke, tadi kan aku janji ya bahas dua hal yang emang ada di dunia perbukuan. Yang pertama adalah bibliofil. Apa sih bibliofil? Bibliofil ini sebutan atau julukan bagi para pecinta buku. Kalau teman-teman punya teman yang suka baca buku, atau teman-teman sendiri yang suka baca buku kayak aku, itu dijulukinya bibliofil. Kalau bahasa dulunya sih kutu buku, tapi kalau bahasa kerennya itu bibliofil. Nah, bibliofil ini kata serapan dari bahasa asing yang artinya dari bahasa asing yaitu bibliophile. Nah, cuman karena kita tinggal di Indonesia disebutnya bibliofil ya, jangan salah. Apa sih uniknya seorang pecinta buku atau bibliofil? Nah, uniknya mereka biasanya kompeten dalam merawat buku-bukunya. Jadi nggak cuman merhatikan jalan ceritanya, jadi juga merawat buku-bukunya dengan sedemikian rupa. Karena apa? Karena kompeten dalam merawat buku-bukunya, seorang bibliofil itu terbiasa menyampul bukunya dengan sampul plastik kayak gini nih. Ya kalau teman-teman lihat ini aku sampul ya. Ini aku sampul. Nih, tuh kan aku sampul. Gunanya apa sih disampul? Gunanya supaya cover ini nggak rusak, supaya nggak kotor gitu. Yang kedua adalah tidak melipat kertas buku. Jadi seorang bibliofil ini nggak melipat kertas bukunya nih. Misalkan aku baca sampai sini nih, terus kan buat nandain dilipat. Nah ini tuh nggak, sangat dihindari. Sebagai gantinya itu menggunakan bookmark atau penanda buku nih. Bookmark ini 4 bookmark yang aku punya, lucu-lucu kan, lucu-lucu. Jadi pakai ini nih biar kertasnya nggak rusak. Kemudian para pecinta buku itu biasanya cenderung pelit. Ya enggak sih, bukan pelit yang gimana, cuman lebih ke memilih orang-orang yang mereka percaya untuk merawat bukunya. Kayak gak mungkin kan mereka minjemin ke orang yang gak bisa dipercaya. Malahan kalau misalkan asal minjemin bukunya gak balik lagi, itu kan apalagi kalau udah belinya pakai uang sendiri kan kayak gimana gitu. Maka dari itu mereka memilih orang-orang yang benar-benar akan menjaga bukunya, merawat bukunya. Jadi ketika kembali lagi bukunya tuh seperti waktu teman-teman yang minjam, nggak ada kerusakan apapun tuh. Kemudian ada hal yang unik lagi nih dari seorang bibliofil. Ini kayak gini. Apa tebak? Nah, bibliofil ini
orang-orang pecinta buku. Kalau abis beli buku atau kalau mau baca buku tuh suka banget ngirup aroma kertas. Aroma kertas itu emang sih menurut aku enak banget dan merilekskan otak. Gimana ya? Wanginya tuh beda gitu. Kalian harus cobain hirup aroma kertas, pasti suka. Kemudian ada selanjutnya itu bibliofil ini menganggap buku-buku koleksinya itu sebagai anak sendiri. Anak yang dimaksud itu sama dengan anak manusia. Tapi bukan berarti nganggap bukunya sebagai manusia ya, nggak, maksudnya misalnya nih ada seorang ibu punya anak, pasti kan ibunya ini merawat anaknya dengan baik gitu ya. Kalau anaknya main jauh-jauh pasti diperhatiin, kalau anaknya kotor pasti dibersihin. Itu juga yang terjadi pada seorang para pecinta buku. Kalau bukunya kotor pasti dibersihin, rak bukunya dibersihin, terus bukunya disampul kayak tadi gitu. Itu emang aneh, tapi itu mereka lakukan karena saking cintanya sama buku. Itu yang mereka lakuin, udah menganggap bukunya tuh sebagai anak. Nah, kalian tahu gak sih ada yang lebih ekstrim daripada bibliofil? Nah, ini yang kedua nih, pembahasan kedua, yaitu bibliomania. Apa itu bibliomania? Bibliomania adalah suatu gangguan psikologis yang diderita oleh para pecinta buku. Jadi kalau udah benar-benar tingkatannya cinta banget sama buku itu bisa kena gangguan psikologis. Kenapa bisa? Penderita bibliomania ini biasanya tuh terobsesi banget sama buku, mengoleksi buku dalam jumlah abnormal, bener-bener banyak. Misal kayak gini, ini kan aku punya edisi terbarunya. Nah, kalau bibliomania ini ngoleksinya dari edisi pertama sampai edisi berikutnya itu dikoleksi. Meskipun dia udah baca bukunya, tapi rasa ketertarikan untuk mengoleksi buku itu dari edisi pertama sampai yang terbaru itu tuh gak bisa ditahan. Itu udah bener-bener ekstrim. Nah, bibliomania ini bisa juga berakibat menjadi penyakit bibliokleptomania. Iya, itu penyakit yang terjadi karena keinginan hasrat untuk mencuri sebuah buku. Jadi disebutnya bibliokleptomania. Nah, ini tuh udah parah banget. Jadi kalau teman-teman udah mengalami gangguan psikologis bibliomania, itu harus ini ya, cepet-cepet diatasi. Nah, ada nih, aku punya ciri-ciri penderita bibliomania. Yang pertama adalah mereka tadi mengoleksi jumlah buku dalam jumlah abnormal, mengoleksi bukunya bener-bener banyak tanpa mereka peduli itu bukunya apa dan cuma dijadiin pajangan doang. Itu kan nggak bagus ya, jadi harus dihindari. Yang kedua, itu susah banget untuk menyingkirkan buku-buku dari hidupnya. Bahkan mereka bisa menjadi orang jahat yang bener-bener galak. Kalau misalkan bukunya dipinjam tuh bener-bener kayak jangan, gak boleh gitu-gitu. Itu tuh udah yang tingkatan tinggi banget. Oke, tadi itu dua hal yang harus teman-teman tahu, bibliofil dan bibliomania. Jadi jangan salah ya antara bibliofil dan bibliomania. So, don't forget millennials, jadilah generasi millennials yang cerdas. Open your mind and see the world. Bye-bye.